Nasihat anak untuk kakak-kakak santri, di dalam menuntut ilmu ada manhajiyah fi thalabil ilmi, cara. Enggak sekedar mencukupkan diri hanya bermajlis dengan sekedar mendengarkan. 10 tahun antum hanya begitu dan hanya mengandalkan pendengaran, mendengar bubar. Sekali berapapun ustadznya, sebesar apapun majlisnya, kalau hanya sekedar mendengarkan, tidak dicatat, tidak dihafalkan, atau dicatat tapi tidak dihafalkan, 10 tahun antum duduk semodel itu, caranya nggak akan jadi, nggak akan hasil. Sebab bukan seperti itu manhaj menuntut ilmu. Manhaj menuntut ilmu itu ada ilmu taksili, ada ilmu takmili. Mana ilmu-ilmu taksili yang kita pelajari? Akidah. Kalau dalam nahwu sorob ada jurumiyah, ada alfiyah, taksil. Ada ilmu yang sifatnya takmili, melengkapi. Mana yang kita sudah ketahui pelengkapannya, cari. Kemudian apa? Tadarruj, harus bertahap, berproses. Fikih dari A, bab toharoh misalkan. Sebelumnya ada bab niat, sampai ke bab jinayah, bab akidah, dari mulai rukun iman, rukun Islam, terus. Namanya tadarruj. Dan tidak sekedar mendengarkan semata, tapi dicatat, dihafalkan, dimudzakarahkan, dimunakosahkan, dimurojaah, diulang-ulang. Itu manhaj di dalam menuntut ilmu. Maka manhaj masyarakat di kita di dalam menuntut ilmu seperti konser nasi. Ada Ustadz Kibar datang mendengarkan, kemudian bubar, sudah merasa cukup menuntut ilmu. Itu pun sebulan sekali mungkin, Allahu a'lam. Kita tidak meremehkan itu. Datang ke kajian seperti itu baik. Hindari ikhtilat, hindari hal-hal yang maksiat. Tapi jangan mengandalkan hanya sebatas itu. Harus ada yang membimbing guru di hari-hari kita. Ada ilmu yang kita hafalkan, ada ilmu-ilmu taksili yang kita pelajari. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu takmili. Utamakan yang sifatnya Allah pardukan. Tadarruj terus dari bab ke bab sampai tuntas satu kitab, layak, hafal, diujikan, dapat ijazah sanad bersanad. Itu namanya manhaj di dalam menuntut ilmu, manhajiyah fi thalabil ilmi. Dari mulai memilih guru, mempelajari adab guru terlebih dahulu sebelum mengambil ilmunya. Kemudian syarat-syarat menuntut ilmu harus dipenuhi. Alala tanalul ilma illa bisitatin saun bika an majmu iha bibayani zukain wahirsin wastibarin wabulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ala la tanalul ilma, sing eling, ingatlah, gak akan kalian dapat ilmu secara sempurna illa bisitatin ay bisurutis asid sitah, kecuali dengan 6 syarat. Bayyana hal ulama, yang dijelaskan oleh para ulama. Mana? Zukain, harus cerdas, punya potensi akal yang memang excellent. Zukain. Kalau tidak, maka harus ada jeripayah yang beda. Kalau orang ngapal 2 jam, antum ngapal 4 jam. Zukain wa hirsun, tamak di mas'alati thalabil ilmi mahmud. Tamak di dalam menuntut ilmu adalah perkara yang baik dan dianjurkan. Pagi belajar, siang ngapal, sore belajar, malam mendengar, mudzakarah, murojaah, diskusi dan yang lain. Tamak. Tidak cukup dengan satu guru, pindah ke guru yang lain. Tidak cukup dengan guru yang ini, intisar, safir, tajid, iwadon, safar, Hijaz, Sudan misalkan, dalam rangka menuntut ilmu. Tamak tadi, tidak puas di dalam menuntut ilmu. Dukain wa hirsin wabulgotin, bekal. Kalian enak dimasakin, gak bawa beras, masak sendiri. Pastinya bab itu kalian harusnya sudah satu step, fokus ngapal, fokus belajar, karena tidak lagi mikirin harus makan apa, berasnya dari mana, ikannya apa. Rizki dari Allah, antum tinggal makan.
Wastibarin, sabar, diuji kesabaran. Sabar, duduk di majelis ilmu siang-siang panas model ini sambil puasa. Sabar. Sabar, jauh dari orang tua. Sabar, jarang dijenguk misal. Sabar, nggak seperti orang-orang bisa nongkrong santai-santai. Sabar dalam segala hal ketika menuntut ilmu. Persyaratan yang paling penting, sabar. Kecerdasan tidak cukup tanpa kesabaran. Kecerdasan tidak cukup tanpa kesabaran. Karena dalam menuntut ilmu itu bukan tentang cerdas sebenarnya, tentang siapa yang mampu bertahan sampai titik akhir tuntasnya kitab dibahas oleh guru. Kalau cerdas tapi nggak sabaran, duduk harusnya 2 jam, setengah jam keluar, sering izin pulang misalkan, ngobong pulang terus, kapan ngajinya? Atau ngobong tidur terus, kapan ngajinya? Ngobong nongkrong terus, kapan ngajinya? Tapi kalau pengen bisa ngaji alfiyah, ya hafalkan alfiyah. Ngaji, duduk di majelis ilmu. Kalau nggak cukup datang ke Riyadul Alfiyah, dibahas pagi alfiyah, siang alfiyah, sore alfiyah, malam alfiyah, dikucek-kucek aja terus sampai ngelotok. Nggak santri, ngapal. Ihfad, fakullu hafidin imamu. Perbanyaklah ngapal. Umum, apa saja ilmu. Utamakan yang dipardukan supaya benar-benar mantap keilmuannya. Kemudian apa? Tukain, hirsin, wastibarin, wa bulgotin, wa irsyadi ustadin, bimbingan guru, dibimbing oleh guru, dipilihkan kitab apa yang layak untuk diaji sekelas antum semua. Kira-kira apa yang lebih utama untuk dipelajari, didahulukan, matan mana yang perlu dipelajari. Ada adab di dalam mencari guru, nimba ilmu, bermuamalah bersama guru, sehingga benar-benar gurunya ikhlas kemudian mendoakan antum, mendoakan kita, guru-guru kita. Kalau ikhlas, suka, kita khidmat, ada ridho, ada doa. Setelah itu apa? Tulus zaman, masa yang panjang. Nggak cukup cuman 1 tahun 2 tahun kemudian pengen jadi ulama kibar, nggak cukup. Kalau untuk menguasai metode-metode dasar mungkin iya, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi kalau untuk baro'ah di dalam ilmu, ala alim, ala alamah, ini para ulama 20 tahun, 40 tahun ngaji. Maksudnya apa? Tulus zaman, jangan diremehkan. Santren 6 tahun, santren lagi 2 tahun terus. Lebih-lebih sekarang ada metode percepatan. Metodenya ambil, cara percepatan, masanya tetap ambil, lebih dahsyat lagi. Gabungkan antara metode modern asriyah hari ini dengan ilmu-ilmu salafiyah. Kitab-kitab zaman dulu, alaikum bil atik, pegang kitab-kitab salaf. Bagaimana mereka menerangkan iman, bagaimana mereka menerangkan konsep Islam, bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jamaah di kitab-kitab salaf dan dari orang-orang salaf. Wa kullu khairin bittiba'i man salaf wa kullu syarrin bibtida'i man khalaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Sabilud dumu'i sabilun